Shot. Wah gila di mobil. Asik di mobil. Pertama kalinya nih. Kita kan lagi mobil goyang, Don. Ya kita nggak boleh ciuman ya. Lagi mobil goyang. Pas lagi kita sama-sama merah. Iya sama-sama merah. Iya, udah lama kita nggak ngonten. Sebulan Sebelumnya minal aidin dulu buat para pencinta Lamsur. Oke. Mohon maaf dari batin, Maaf dari ya. batin, ya. Setelah bermaafan, sekarang kita mau ngomongin orang lagi ya. Oke, Ya. Bang. Udah lama kita nggak ngebahas, ada banyak banget yang harus dibahas di video yang pertama ini. Sebetulnya ini ada 2 video dan akan gua upload berdekatan mau nggak mau karena masih hot kan. Masih hot banget. Yang terkait dengan Astro versus AFP. Ada pertanyaan ya dari teman-teman dari Sumut. Makanya tadi gue kepikiran untuk ini satu video aja sekalian ambrukin gitu loh biar mereka pada jadi satu Betul. panjang juga. Tapi ntar Iya. kita lihat aja. Yang pasti gini, kita akan bahas pertama perpindahan pemain dulu. Sebelum nanti kita ke preview pertandingan seperti setuju. biasa. Setuju sekali. Terus sekarang kita mau bahas siapa nih? Ternyata kita prediksi waktu itu siapa si Raka ke mana? Black Steel. Ke Black Steel, ternyata Ke Unggul. Ke Unggul, iya. Gue lihat-lihat dulu di ini ya. Terus Saidan juga udah resmi ya. Ya Favage. Ada Favage, terus juga Kita atu-atu dulu kali ya. Rico Jokarnya juga udah tepat sekali ya ke pendekar. Ya, lihat dulu deh siapa yang mau kita bahas pertama. Iya. Gitu. Bang, ini loh. Gue sinyalnya di sini jelek banget. Masa sih? Oh, aman, Itu aman, bisa aman. kok. Oke, kita dari atu-atu dulu ya. Bintang Timur Ya, Surabaya kita dulu. nggak ada penambahan pemain. Kita udah bahas Aang. Aang pun ya kita sebenarnya kalau gue bukan underestimate tapi gue berpikir mungkin lu juga waktu itu nggak salah ngejawabnya juga sama deh. Menjawab bahwa sebenarnya Bintang Timur Surabaya nggak butuh-butuh banget Iya. dengan kualitas yang udah ada. Tapi Aang udah berlatih dan kayaknya juga dapat dapat perlakuan khusus dari Hector Suto. Iya. Karena kabarnya emang Suto yang minta. Suto yang minta. Karena memang sudah lama juga dipantau oleh manajemen juga termasuk pelatih juga. Jadi memang Aang menjadi pilihan di putaran keduanya Dan Aang masuk tuh pernah di BTS. Bintang Timur Surabaya. Dulu ya? Dulu pernah. Pernah ya? Pernah. Nah, itu dia. Oke. Ke Black Steel Papua yang selamat buat Black Steel. Selamat Black Steel. Luar Hami, biasa. you Coach crazy. Hami. But I like you, I love you, Abi. Crazy coach. Hami crazy coach, but you very crazy. You can make Black Steel champion. Good Yeah, lah, good fight lah. fight for me, ha. Hey, fight for me. Congrats ya, Hami dan juga Hami, Evan, semua Bagir para pemain. yang Mantap. jadi Bagir jadi best goalkeeper, Evan jadi Top scorer. Tapi kenapa man of the match-nya Wendell? Iya lucu ya. Panitia biasa. Begitu. Biar gak malu-malu banget. Iya, betul. Karena tuan rumah ya. Tuan rumah Thailand. Betul. Iya kan? Oke. Tim dari Thailand. Black Steel penambahan ada Guntur Guntur sama kiper. sama Nasrul. Nah, Nasrul juga mendapatkan ini ya. Balik lagi dia kan ya? Balik lagi dan memang nih Nasrul spesialis penalti ya. Betul. Dan kemarin ada momen gimana dia Mukanya nyelamatin. ya, dia membiarkan mukanya untuk Ke menyelamatkan. center. Tapi yang penting kan juara. Jadi artinya ini sebenarnya 2 pemain ini Guntur sama Nasrullah ini ada pemain yang balik Comeback, lagi ya, comeback. balik kandang lah. Comeback. Iya Betul, gitu. betul. Selamat lah. Ya. Oke, selanjutnya Cosmo JNE. Cosmo ngambil siapa ya? Kosmos itu Gunabawana ya? Dennis Gunabawana. Iya kan ya? Dennis masuk. Cuma Dennis ya? Kayaknya Dennis doang deh. Dennis doang, nggak Mungkin terlalu Dennis, banyak ya. nggak terlalu banyak. Karena pemain asing juga mereka nggak ngambil. Betul. Dan mungkin juga, gue nggak tahu Andrew udah bisa sembuh apa Fahri belum. Reza juga udah mulai kembali kok, udah mulai sembuh. Kan ada Ikrimah sama sama siapa sih? Andrew yang Yang masih cedera. Yang masih cedera. Iya. Oke, selanjutnya ada Kancil WHW Pontianak. Kancil Wais Karni itu yang ke Unggul dipinjemin. Dia nambah pemain juga enggak kayaknya. Unggul juga nggak ada. Unggul ada dong. Enggak ini atu-atu dulu, kita mau bahas Kancil dulu. Oh Kancilnya nggak ada. Kancil Kayaknya nggak ada deh. Lalu Pendekar United, Pendekar kedatangan Rico Zulkarnain. Dengan pelatihnya juga. Pelatih juga Rifmo. Pemain nggak ada lagi selain Rico kayaknya. Belum ada lagi. Belum ada lagi. Yang apa? Tapi gue pengen bahas deh perkenalan. sedikit. Bahas dikit ya. Mengenai Rico. Menurut lo, pergantian dari si botak Ronaldo ke Rico, menurut lo progresnya ke atas apa biasa aja? Begini ya, kalau gue sih ngeliatnya begini ya, Rico kawan kita juga ya, Rico teman kita juga. Kalau gue ngeliat sih Rico ini sebenarnya beda ya, beda kualitas dengan, atau juga beda karakter permainan lah dengan Ronaldo. Ronaldo ini kan, kalau gue ngeliat kan kayaknya kan memang lebih kepada seorang pivot murni ya, pivot murni yang juga mungkin ya kalau skill individu kalau gue bilang sih masih bagusan Rico ya, karena Rico juga bergaya kayak seorang freestyler lah ya. Nah terus kalau ngeliat memang begini, mungkin perpaduan antara Rico dan juga
Ricardinho nantinya di dalam tim pendekar ini, mungkin karena mungkin mereka juga pernah bermain bersama-sama dulu kan pada saat exhibition main top Di dunia itu di India. yang di India. Jadi mungkin ini juga kalau gue lihat mungkin juga ini ada mungkin campur tangan juga dari Ricardinho kali ya untuk memberikan masukan kepada pemilik klub, dan juga mungkin Arif pun juga kalau nggak salah pernah kerjasama dengan Rico bukan Di sih? Permata Indah Permata Manokwari. Indah kan? Iya kan? Nah mungkin juga itu juga ada salah satu kaitannya juga sehingga mereka udah tahu karakter Rico. Dan kalau melihat dari kemampuan Rico, ya tentunya harapan kalau kita sih melihat pandangan kita sih 11-12 lah kalau menurut gue sih sama dengan Kabar Khas. Kalau gue sih agak beda sih. Bedanya? Beda. Kalau menurut gue lihat Pendekar udah lempar anduk. Gitu ya. Kalau gue ya. Berarti menurut lu dengan pembelinya Rico ini harganya jauh lebih murah daripada Kabar Khas dong? Gini, Rico itu setipikal sama saya dengan apa ya, dengan vibe-nya Pendekar. Pendekar kan kita tahu bahwa dengan pemiliknya seorang Atta Halilintar, tentu bagaimana di sosial media, bagaimana di YouTube, dan cocok banget menurut gue gitu. Tapi untuk prestasi, Rico saat menjuarai Liga Futsal Indonesia bersama Pelindo, menurut gue saat itu persaingan futsal nggak seperti sekarang. Betul. Menurut Ya, gua, setuju. ya. Tapi gue gini ya, gue juga ya beberapa kali gue ketemu sama Rico ngobrol, bahkan pernah makan bareng. Menurut gua, Tidur bareng nggak? enggak. Jilat bareng. Nah, menurut gua, dan update Rico main pun kita tahu bahwa Rico nggak bermain di level tertinggi juga. Betul. Dan ini tentu akan membedakan. Ya, sebelum dipanggil atau sebelum juga bergabung dengan Pendekar pun dia nggak main di liga profesional dimanapun juga ya. Nah itu. Jadi cuma jaga kondisi dengan latihan Kalau jaga sendiri. kondisi bagus banget, Ya, bagus banget, profesional banget, makannya Ya, bagus betul. segala macam. Gitu. Ya tapi good luck lah buat Pendekar dan juga Rico Zulkarnain. Ya karena setiap klub itu di paruh kedua mendatangkan pemain pasti memang harapannya prestasinya Memperbaiki. lebih bagus, Yes, ya kan? betul. Dari putaran pertama. Oke, Favage Banua selanjutnya ini yang agak banyak, ada Marcelo Waroy, terus ada satu lagi pivot asal Manokwari, gue lupa tadi namanya Adom. siapa. Lalu ada Adom, ada Saidan Salubis. Saidan yang terbaru ya. Dan itu mungkin sih ya 4 ya. Menurut lu Saidan comeback nih di putaran pertama nggak main? Gue pernah bilang kan, waktu itu ada Saidan juga kan. Gue bilang, lo butuh 1 sampai 2 bulan untuk memperbaiki kondisi fisik lo. Kalau lo mau balik lagi, ya menurut gue ya itu. Sebenarnya kalau skill, bang dia baru 31 tahun. Iya, bang. betul. Terlalu Lo cepat terakhir lah. kali main kan 38, 40. Iya, hampir 39. Ya makanya kan, maksud gue dengan badannya Saidan yang memang kemarin-kemarin berat ya, overweight, ya menurut gue dia cukup 1-2 bulan lu dengan personal trainer, lu harus mengorbankan waktu lu segala macam. Ya menurut gue sangat mungkin, tinggal bagaimana kemauannya, mau apa enggak itu aja menurut gua. Iya. Mudah-mudahan ya Saidan bisa ngangkat performa dari Tapi menurut gua transfer Favage ini sangat bagus. Mengingat Pas ya. kebutuhan mereka sebetulnya adalah bagaimana paketan Neto sama Ali Abedin itu ada yang cover ya. Maksud gua jadi bisa main dua tim dengan sama baiknya minimal, karena kemarin tuh bisa dibilang satu paketan aja yang sangat kuat gitu. Apalagi mereka kan kehilangan Rizky Permana juga. Betul. Agak PR menurut gue itu. Tapi nih, kehilangan Rizky Permana seorang pemain muda mendatangkan 2 pemain senior, Don. Ya. Menurut lu? Ya menurut gue sih kan sebenarnya kan banyak pemain muda juga ya. Yang pemain-pemain yang lain juga masih muda-muda rata-rata. Dan gue melihatnya sih nggak ada masalah sih. Tapi buat gue kehilangan Rizky Permana tuh emang lu nggak menggantikan dengan siapapun, paham nggak positioningnya? Beda juga sih ya. Beda tipe, benar kan? Beda posisi. Betul. Tapi ya bagaimanapun juga mereka pemain yang punya pengalaman. Siapa ya. tahu Sayan ada tactical baru kan gitu, dengan tidak menggunakan kecepatan. Siapa tahu. Lanjut. Halus FC Jakarta, ini duit transfer Aang. Kabarnya transfer bang. Transfer ya. Kabarnya transfer. Iya. Karena kan Aang tuh under kontrak. Itu pasti ada transfer, walaupun kita nggak tahu nilainya berapa. Ini menurut gua tim yang paling bagus dalam melakukan pergantian pemain. Pertama ada Andre Harmaji, lalu ada Rahmat Widianto, ada Revi, mantan timnas U20, satu lagi siapa ya? Bentar, gua cek dulu. Widi pivot kan ya? Widi pivot, dan menurut gua itu pembelian penting, ada Andre dan Widi. Setidaknya menurut gua kedalaman skuadnya akan lebih banyak lagi pilihannya. Masih ada kakek di sana segala macam kayak gitu. Bang, gua nggak bisa buka lagi nih, emang sinyalnya di sini berapa kali tuh, lihatnya cuma 2 bar doang. Tadi galeri gua bisa buka tapi jadi begini. Tolong lihat Instagram bang. Habis halus tadi apa ya? Ini gua jadi hilang lagi. Lanjut. Galeri aja dulu. Oke.
Di klasmen habis halus. Sorry. Habis halus FC ada lama juga. Sama. Ini dia. Tadi udah halus FC, satu lagi siapa sih? Lupa gua, ada 4 dia kalau nggak salah. Yang bergantian. Ada 4 setahu gua. Unggul. Enggak, maksudnya pemain. Oh, pemain. Pemain. Karena dari penjualan Aang. Lalu Unggul FC Malang ini mendatangkan pemain Waisal Karni, terus juga ada siapa? Dan tapi gosipnya sekarang ini pemain asing itu bisa 3 Don ya. 2 non ini, 1 Asia ya. Belum ya? Karena ada gosipnya itu Black Steel mau datangin 1 pemain dari yang Thailand itu. Itu yang ini Bang, yang AFF kemarin. Untuk AFF kemarin. AFF antar untuk penambahan pemain di antar klub ya. Betul. Gue sambil lihat bawahnya ya. Jadi kalau Unggul FC Malang gue lihat itu dia ngambil siapa? Unggul ya si Raka Febianto. Iya. Ini menurut gue pembelian bagus juga sih. Pembelian bagus menurut gue. Karena menurut gue gimana juga apa ya? Raka ini pemain cerdas ya. Pemain bahkan sebenarnya dia main tampil bagus loh bersama Pendekar menurut gue. Iya. Salah satu pemain yang bisa jadi andalan di putaran pertama. Dan improve lah dia ya. Dia baru pertama gabung dengan Pendekar. Gue pikir emang setuju Don. Dia penampilannya bagus sih di putaran pertama kemarin. Bagus. Makanya juga saya disayangkan ya. Mungkin karena juga dia mungkin pemain bawaannya Alvaro kali ya. Enggak bawaan Alvaro ternyata. Ternyata ya dia bukannya sama-sama di SKN dulu. Iya, pernah di SKN tapi dia bukan bawaan Alvaro gitu. Artinya dia memang udah direkrut sebelumnya. Kayak gitu. Dan ada Ramdan Jamaluddin. Ada Ramdan Jamaluddin. Bekas Pendekar juga ya. Bekas Pendekar tahun lalu. Ini emang tipikalnya coach Pesku ya, pemain-pemain yang memiliki kecepatan yang dia sukai. Nah, ini Ramdan, Raka, siapa lagi? Udah itu doang. Sama Waisal Karni itu, pemain pinjaman dari Pontianak. Iya. Dari Kancil ya? Kancil. Karena nggak terlalu dapat tempat juga di Kancil. WHW. Nah, udah ada. Oke, selanjutnya ada Sadakata United. Di Sadakata, Bang, lihat Sadakata, Bang. Banyak yang balik nih. Sadakata ada Parapat. Parapat balik ya? Ada Parapat, Ajay Parapat. Itu ya sukses bersama Sadakata sebetulnya musim lalu walaupun terdegradasi. Ya, pivot dia. Dan memang pemain yang sangat all out juga, mainnya juga kenceng. Pemain bola juga kalau nggak salah. Irman juga dari Black Steel. Ini penting menurut gua posisinya. Karena gantiin Fahmi kemarin tuh banyak blunder. Walaupun Fahmi musim lalu tuh tampil bagus bersama DB Asia. Randy Ramdhani yang mungkin main muda lah ya. Main muda. Terus ini lagi ada Randy Ramdhani ya. Jadi 2 ya. Iya. Sadakata 3. Irman, Parapat sama Randy ya. Ya, jadi mungkin ini cuma penyegaran aja sih, tapi ada kiper pengalaman ya karena Bandung juga kan. Panca Irman tentu butuh kiper pengalaman selain si Rizky. Betul. Lanjut ada Giga FC Kota Metro. Giga nih. Giga lagi? Gue nggak ngeliat Giga. Giga kayaknya nggak ada deh. Nggak ada ininya. Nggak ada kabar-kabarnya perubahan pemainnya. Asli. Nggak ada apa, kayak nggak ada pergerakan kayak gitu. Kayaknya mereka tetap dengan komposisi yang ada. Ada sih Bang kayak pergantian Bang. Terima kasih doang tadi, terima kasih. Iya, Ahmad Alfianto kan? Packing pindah kemana ya berarti ya? Packing itu kalau nggak salah bukannya ikut ke ini ya, ikut ke Unggul ya? Apa ke Famos? Famos tuh udah nggak ada Bang. Fafage. Iya, Packing ke Fafage. Iya, Famos. Sama Rifai. Oh, banyak banget dong. 2 Papua, Sahidan, Adom, antara Packing sama itu nama Rifai. Nggak ada lagi, cuma Packing dong yang keluar. Wow, gitu. Gila ya, agak ngeri sebetulnya Giga ya dengan posisinya dia di klasmen sementara kan dia nggak aman lah ya. Terus di bawahnya ada Pelindo juga nggak ada. Sama, nggak ada pergerakan apapun juga, nggak ada. Dan terakhir, dan kabarnya kan katanya mau dipegang lagi sama Pelindonya. Iya, Pelindo nggak ada. Radit FC Pontianak datengin si siapa Rijal, lalu ada ini juga kalau nggak salah. Pelindo sih itu kan keluar, Pedi keluar. Pedi kemana tuh ya? Sekorazen, Pedi ke Sadakata. Pedi ya? Pedi Sadakata. Iya betul. Pedi Sadakata. Sekorazen sama si tadi siapa yang ini bukan Pelindo, udah Radit FC. Iya. Pelindo udah nggak ada. Udah. Terus
Terakhir itu Radit. Radit nggak ada juga? Radit ada. Ada ya? Ada tadi gue bilang Radit. Radit. Ini emang sinyalnya kampret. Ya. Nggak Oke. bisa dibuka. Jadi itu ini. kurang lebih udah kebuka ya Radit ya. Kita tunggu aja dulu ya Radit nih ya, maaf nih ya. Jadi itu tadi yang udah kita bahas itu yang perpindahan pemain ya. Perpindahan dan juga pemain yang keluar dan masuk. Kayaknya Radit nggak ada deh. Ada tuh. Sayonara. Oh iya, Saikora Zen. Saikora kan keluar. Enggak, Saikora masuk justru. Oh, masuk ya ini. Datang, tuh Sama Bagas. Bagas sama Saikora. Ya kan? Oke. Itu saja. Ya, itu aja mungkin untuk perpindahan ya menurut gua kalau buat gua Sama Anton Cahyo. Anton Cahyo ke itu ya. Radit. Anton Cahyo masuk juga. Kalau buat Yang keluar sini Saritua. Saritua Sigalingging. Saritua keluar. Sama itu Mariono. mantan pemain Kancil. Satu lagi nih, happy birthday. Jadi Ya, kalau menurut lo, kalau menurut gue ya, menurut gue yang paling bagus secara rekrutan. Ya transfer tuh halus. Menurut lo? Walaupun keluar top scorernya, tapi mereka mendatangkan pemain-pemain yang menurut gue secara kualitas ini akan mengangkat halus. Itu lo ngomong gitu bukan karena adik lo di situ? Ya enggak lah. Justru kan gue justru gue bukan tipe yang suka kalau adik gue ada di satu klub sama gue. Oh gitu ya. Dan gue emang adik gue pun juga gitu. Kalau bisa nggak sama Donzol ya nggak sama Donzol. Kalau gue begini, pandangan gue. Kalau menurut gue sih semua tim yang sudah merekrut pemain terbarunya di putaran kedua ini tentunya itu menjadi pilihan dari pelatih dan manajemen. Jadi artinya itu yang terbaik, Don. Terlalu normatif lah itu. Gak apa-apa, kan harus ada yang Good namanya cop, bad cop. Iya, begitu. Enggak lah, harus Jadi inilah. harus ada Ferdi Sambonya, harus ada Listionya gitu loh. Harus ada lu harus mengungkapkan juga lah. Iya, oke. Kalau saya begini, kalau pandangan gua ya, Yang terbagus deh, yang terbagus dari semua rekrutan Favage. Favage. Iya. Pengalaman ya. Pengalaman, Oke. experience, dan juga mereka juga mungkin sesuai dengan dengan pos-pos mungkin yang memang diperlukan oleh Sayan, sehingga menurut saya ini memang sangat penting ya. 2 pemain senior, terus ditambah lagi si 2 pemain senior, satu lagi Papua 2 orang. Papua 2 orang, Marcelino, Waroy. ya. Tapi ya kalau gue sih setuju. Maksudnya buat gue Favage juga bagus, tapi mengingat dana mereka tuh unlimited, harusnya pemainnya lebih tinggi lagi. Ya, mungkin karena memang sekarang ini kan agak sulit Don untuk cari-cari pemain mungkin yang levelnya, yang kualitasnya juga. Karena udah di klub masing-masing Don, udah punya, dia harus transfer ya mahal juga pastinya kan. Bintang Timur Surabaya aja ngambil Aang bisa. Beda kali. Komporin. Ya udah, Don. Komporin lah. Mungkin untuk perbincangan udah cukup, kita masuk langsung ke review. Prediksi ya, preview untuk pertandingan di pekan berapa ini sekarang masuknya? Aduh. Di putaran kedua. Putaran kedua dulu deh. Ya, putaran kedua lah. Eh. Kita bilangnya pekan pertama di putaran kedua. Pekan 9. Pekan 9. Oke, Sabtu 13 dan Ya, 14 mainnya Mei di mana? main di Pontianak, Pongsuma. Ini banyak banget big match-nya. Langsung aja ya. Langsung aja. Sabtu 13 Mei, pertandingan pertama ada Radit FC Pontianak lawan Cosmo JNE. Ya. Gue 60-40 untuk Cosmo JNE. Gue 55-45 untuk Cosmo. Oke, lanjut. Black Steel Papua menghadapi Unggul FC Malang. Ini bakal seru banget menurut gua. Black Steel masih aura juara. Mereka juga sudah menemukan permainan 2 paketan yang menjadi solusi. Yang pas lah. Ya, menurut gua seperti itu. Walaupun gua pribadi ngelihat Diego sama Di Maria ke Guntur nih masih belum ngeklik kalau gue lihat. Karena masih banyak agak-agak gestur-gestur kecewa. Ya. Kalau gue lihat ya. Kadang-kadang juga masalah pemahaman ya, ketika pada saat pergerakan passing bola di belakang. Betul. Terus berapa kali emang miss itu. Betul kan. Lo lihat kan? Gue nonton soalnya. Oke. Black Steel Papua Unggul FC Malang, gue 55-45 untuk Black Steel. 60-40 untuk Black Steel. Gua lanjut Kancil WHW lawan Bintang Timur Surabaya, ini seru. Gue 50-50, kenapa? Karena Kancil Tuan rumah, ya? selalu punya tenaga khusus pada saat rumah, ya? Iya, tuan rumah. Dan akan sangat menarik kalau Bintang Timur kepleset. Kenapa? Karena kompetisi jadi seru lagi gitu. Jadi berwarna lah, ya kan? Bukan ngarepin ya. Sampai saat ini memang belum pernah ada yang belum terkalahkan. Sebetulnya sih poinnya yang penting buat gua sih pengen
juara itu nggak ditentukan lebih awal gitu. Iya, terlalu cepet. Jadi udah nggak ada gairah lagi nonton di dunia. Betul. Ya, next. Berapa Lo lo? apa? Gue 50-50 kan. Gue 5545 Buat? buat BTS. Oke, lanjut Pendekar United harus FC. Abang berapa? Pendekar. Berapa ya? 5545. Gue 50-50. Oke. Gue melihat transfer yang dimainkan ini bakal seru banget sih. Gue pengen nonton banget di 2 pertandingan bawahnya. Sini dek, maaf dek, makasih dek. Nah, ini yang menarik Don. Sekarang dengan perubahan pelatih yang baru, saya pikir porsi main nanti bagi seorang BBS nih Pasti banyak. Di pasti banyak. Dan kali ini BBS benar-benar akan melawan mantan klubnya. Itu dia. Itu dia. Kita akan tunggu BBS menghadapi Halus FC dan itu akan bertanding di Pontianak. Oke, itu hari pertama bang. Hari kedua ada Black Steel Papua menang Bintang Timur Surabaya. Pagi-pagi udah dikasih big match. Yang ini nggak menguntungkan buat Bintang Timur sebenarnya karena istirahatnya lebih sedikit ketimbang siapa Black Steel. Tapi ya dengan skuad yang ada harusnya aman lah. Iya. Harusnya aman. Kayak gitu. Prediksi gue 50-50. Black Steel lawan Bintang Timur. Bintang Timur. Sama. Masih memungkinkan kedua tim bisa memenangkan pertandingan. Jadi 50-50. Gue juga sama. Ya. Aku lapar Don. Lapar gue. Terus. Tadi kan kehabisan. Hancur. Pendekar United menghadapi Unggul FC Malang. Ini Pendekar. juga seru. Gue 50-50. Sama gue 50-50 juga. 50-50. Ini juga menarik ini ya. Pendekar melawan Unggul ya. Walaupun mungkin kalau kita lihat, Unggul itu bukannya pemain asing yang dari Thailand udah balik ya? Udah balik. Jadi tinggal satu ya? Tinggal satu. Yang dari mana? Ferran Torres. Dari mana? Ferran dari Venezuela, ya. Sayangnya Venezuela satu lagi udah kabur. Nah, itu dia ya. Nah, kalau gue lihat ini pasti seru ya, walaupun tinggal satu pemain asingnya, tapi kalau gue lihat Unggul juga merupakan tim yang ya syarat pengalaman lah dari pelatihnya juga kita tahu Pesku ya. Pasti akan memberikan perlawanan juga buat Pendekar. Karena kita kalau menurut gue nih, kita lihat bagaimana juga Arif Mo juga pelatih yang baru masuk, baru bergabung, pasti juga perlu chemistry, perlu proses mendapatkan chemistry dengan pemainnya Don. Walaupun sebagian banyak memang udah pernah ditanganinya. Tapi kabarnya happy sih pemain. Ya, mudah-mudahan ya. Ya selalu diawali dengan happy Don. Setiap tim itu awalnya pasti happy Don. Yoi. Tapi ketika pada saat masalah ada, yang namanya permasalahan dalam tim, masalah taktikal, masalah teknis segala macam akan berbuah menjadi polemik juga Don. Itu hal yang biasa menurut gue. Iya, takut mati aja. Jalan kan? Itu. Oke, lanjut. Ada Kancil WHW melawan Cosmo Genuine. Kancil berat juga ya. 2 kali ketemu tim yang berat ya. Bener. Kancil WHW 50-50 juga tuan rumah. Gua 45-55. Bilang? Tetap Cosmo. Oke. Gua jagoin Cosmo. Radit Halus FC. Radit Halus. Nah, ini menarik nih. Gue pegang Halus. 55-45. Sama 55-45 buat Halus. Kok sama terus sih? Enggak, beda tadi. Oke, terus. Oke, udah selesai. Selesai. Dan itu akan ada di Gor Pangsuma, teman-teman. Pangsuma. Beli tiket, no game. Bantu tuan Panitia, rumah ya. tuan rumah. Supaya Sukses, dapat penghasilan. futsal jadi industri. Betul ya. Itu kemarin gue kan kebetulan yang kita kemarin habis yang pertandingan Perbanas kan lagi ada acara tuh yang sama Conchita tuh. Oh, gue lupa izin cabut. Nah iya, itu ada pertanyaan juga tuh dari mereka tuh mengenai bagaimana komoditi futsal saat ini, bagaimana dari segala bisnis, apakah klub itu semuanya untung di akhir musim. Saya bilang nggak pernah ada yang untung klub kalau gue bilang mah kalau di futsal, bener nggak? Nah makanya saat ini yang namanya kita sebagai penonton juga kita mempunyai tanggung jawab untuk memberikan keuntungan bagi klub. Ya, walaupun mungkin nggak secara signifikan, tapi artinya masuk dengan menonton, membeli tiket itu salah satu Ya membantu lah. contoh untuk bisa membantu Ya. klub bisa tetap eksis. Supaya nggak boncos-boncos banget. Ya. Itu Oke, dia. jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Fenar Huta Barat. Ya. Jangan lupa follow juga Instagram @donzol, Donzol. juga Fenar Huta Barat 8 official. Ya, pokoknya kita balik lagi ya kan, terus ngomongin dalam tour. Habis ini juga kita mau